Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini dalam Renungan 10 Menit saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni mengalahkan roh persinahan. Di dalam hidup ini tidak ada manusia yang kuat. Saudara perlu memperhatikan ini. Di dalam dunia tidak ada manusia yang kuat, yang kebal dengan godaan. Yang ada ialah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Jika keadaan berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam pencobaan, maka lebih baik menghindar. Karena jatuh bangunnya kita di dalam dosa itu tidak tergantung kepada seberapa kuat kita menahan sebuah godaan, melainkan seberapa pintar kita membaca sebuah keadaan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa saya hanyalah manusia biasa, sehingga jatuh ke dalam dosa persinahan adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah sebuah pembenaran diri. Karena saya tahu bahwa Tuhan itu tahu kita ini manusia. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi daripada kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan itu tidak pernah mencari mereka yang mampu. Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu. Tetapi Tuhan selalu memampukan mereka yang terpanggil. Kalau sekiranya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya, bahwa tidak ada manusia yang kuat, yang ada hanyalah manusia yang tahu membaca sebuah keadaan. Dengan begitu kita menghindar dari yang namanya dosa, maka tentu saja dengan mudah kita bisa mengalahkan dosa persinahan. Mengalahkan dosa persinahan bukan sesuatu yang mustahil. Kita dapat melakukannya kalau sekiranya sekali lagi kita menaruh perhatian terhadap firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil di sini bukan hanya berbicara tentang mujizat kesembuhan atau mujizat keuangan. Hal-hal yang paling kita sukai kan kalau bicara soal mujizat, ya. Tetapi saya meyakini bahwa tiada yang mustahil yang dimaksudkan dalam Lukas pasal 1 ayat 37 juga berbicara tentang kemampuan atau kekuatan mengalahkan godaan di dalam hidup ini. Kalau kita dapat mempercayai Allah yang mampu melakukan mujizat, maka seharusnya kita pun harus percaya bahwa Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk menang dari setiap godaan. Yusuf menjadi bukti bahwa setiap pria maupun wanita bisa menang dari godaan persinahan. Alkitab mengatakan ketika Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf bekerja di rumah Potifar sebagai seorang budak. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, meskipun Yusuf itu ada di negeri pembuangan, Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Betul ya bahwa bukan di mana kita berada, tetapi dengan siapa kita berada. Meskipun mungkin kita dibuang ke padang gurun sekalipun, kalau engkau bersama dengan Tuhan, padang gurun pun bisa diubah menjadi taman Tuhan. Keberhasilan Yusuf dalam segenap pekerjaannya membuat Potifar pun senang. Dan dia pun mengangkat Yusuf menjadi kepala atas seluruh pegawai yang ada di rumahnya. Yusuf yang semakin dekat dengan Potifar tentu saja semakin dekat dengan istri Potifar. Tanpa sepengetahuan Potifar dan Yusuf, istri Potifar dengan diam-diam telah menaruh hati kepada Yusuf. Maka kita berkata bahwa berhari-hari wanita ini terus menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia.
Satu kali istri Potifar mengatur sebuah siasat di mana semua pegawai di rumahnya itu disuruh keluar rumah. Ya entah pergi ke pasar kah atau pergi ke kebun kah. Yang penting menyisakan dia dengan Yusuf di rumah. Maka Yusuf pun bekerja seperti biasa. Ketika dia masuk ke dalam rumah, tiba-tiba wanita ini muncul. Dan sambil memegang baju Yusuf, dia berkata, "Mari tidur dengan aku." Mendengar itu sontak Yusuf menjadi kaget. Sehingga Yusuf berkata, "Bagaimana mungkin saya berbuat dosa sebesar ini? Bagaimana mungkin saya berkhianat kepada tuanku Potifar dan kepada Tuhanku?" Saudara, ada yang berkata bahwa sifat asli seseorang itu akan muncul pada saat tidak ada yang mengawasi. Ya. Dan inilah sifat asli daripada Yusuf. Wanita ini terus menggoda Yusuf. Dan pada akhirnya dia pun menarik baju Yusuf dan Yusuf pun lari meninggalkan wanita tersebut. Nah saudara, dengan larinya Yusuf meninggalkan wanita ini, Yusuf mengalami kemenangan terhadap godaan persinahan. Dan ini menjadi bukti bagi setiap kita bahwa siapapun yang menaruh perhatian terhadap firman, yang tunduk kepada Allah, mampu mengalahkan setiap godaan yang datang dalam kehidupannya, termasuk godaan persinahan. Tetapi ada yang berkata, "Pendeta, kalau Yusuf itu seorang pria, seharusnya dia tidak lari." Ya, saya mengatakan bahwa justru Yusuf ini adalah pria sejati. Kalau pria abal-abal pasti nempel di situ kemudian jatuh ke dalam dosa. Larinya Yusuf dari godaan persinahan membuktikan bahwa betul tidak ada manusia yang kuat. Ya, termasuk tokoh-tokoh dalam Alkitab. Karena kita nih kalau sudah bicara soal tokoh-tokoh dalam Alkitab, di benak kita mereka adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang spektakuler, atlet-atlet rohani. Sampai kemudian kita mendapati ketika Yusuf diperhadapkan dengan godaan persinahan, Yusuf mengalahkannya dengan cara melarikan diri. Saudara, ini bukan sebuah tindakan pengecut. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena tidak semua pertempuran dalam hidup ini dimenangkan dengan cara face to face. Beberapa pertempuran dalam kehidupan kita itu justru dimenangkan dengan cara mengabaikannya, dengan tidak mendapatkan perhatian kita atau lari meninggalkan sebuah keadaan yang berpotensi menjatuhkan engkau ke dalam dosa. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan saya di luar sana, mengalahkan dosa persinahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Yang perlu kita lakukan hanya ini. Jangan biarkan godaan tersebut mendapatkan perhatian kita. Karena ketika iblis datang ke Taman Eden dan menggodai Adam dan Hawa, membujuk mereka untuk memakan buah terlarang, iblis datang pertama kali kepada Hawa dan berkata, "Lihatlah buah ini." Iblis berusaha mendapatkan perhatiannya Hawa. Dan iblis mulai berkata bahwa buah ini sangat enak untuk dimakan. Dan buah ini akan memberikan pengertian sehingga kamu akan tahu manakah yang baik dan mana yang jahat. Ketika saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa ternyata Hawa benar-benar memperhatikan itu. Dan bagi Hawa buah itu menarik karena akan memberikan pengertian. Maka dia mengulurkan tangannya mencicipi buah tersebut dan menyerahkan kepada suaminya, dan pada akhirnya keduanya jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saya ingatkan sekali lagi bagi setiap saudara, tidak ada manusia yang kuat. Yang ada adalah manusia yang tahu membaca keadaan. Dan yang kedua, bahwa tidak semua pertempuran dalam hidup ini dimenangkan dengan cara face to face, fight one by one. Ya, tidak. Beberapa godaan dalam hidup justru dikalahkan dengan cara mengabaikannya, dengan tidak mendapatkan perhatian kita. Saya percaya ketika engkau hidup dengan cara yang seperti ini, engkau pasti mampu mengalahkan dosa persinahan di dalam kehidupan saudara. Amin.